Iya, jadi hari ini saya akan mencoba untuk membahas, mungkin mereview lagi ya yang pernah kita bahas pada pertemuan bulan lalu ya. Nah ini menarik ya, tadi pagi kita melihat ada atau mendiskusi banyak pembicara dari Pak Pros, dari PT Telkomsel, PT Teguh Sindo, dan juga dari pemerintah ya. Nah di sini saya akan mencoba untuk melihat dalam konteksnya kita itu, dalam riset itu untuk apa ya, yang sudah kita bahas kemarin ya, dan yang penting itu produk apa yang akan dihasilkan dan bagaimana peran pemerintah dan swasta. Nah, saya akan melihat konteks global dulu sebelum nanti kita masuk pada diskusi mengenai apa yang terjadi di Indonesia, dan mungkin nanti kita akan diskusi langsung dengan apa yang Bapak Ibu semua sedang geluti atau sedang ditangani saat ini. Oke, jadi intinya kita membahas research and development untuk produk ya. Sekali lagi ya, ini saya tidak bisa mengenai research and development untuk jurnal ya, tapi ini untuk produk ya. Produknya apa? Ya tentunya karena kita orang kesehatan ya mempunyai impact pada kesehatan masyarakat untuk penyakit tipe 1, 2, 3, untuk peralatan dan teknologi medik, software untuk e-health, untuk e-learning dan segalanya, atau mungkin untuk e-radiologi dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi bahwa ini kita bicara mengenai riset untuk produk, bukan riset untuk nulis di jurnal atau untuk naik pangkat. Karena yang menarik, riset jenis ini itu kadang-kadang peduli amat dengan jurnal, malah rahasia, nah, tidak boleh dipublikasi. Ini hanya keperluan internal perusahaan. Paham ya? Jadi ini sekali lagi ini bukan riset untuk jurnal, tapi riset untuk produk yang mungkin sebagian bisa juga masuk jurnal, tapi bukan yang utama. Nah, sehingga kalau kita lihat produk oriented tadi, ini jelas sebuah industri. Jadi riset dan development di sini adalah suatu industri yang tentunya dimanapun di dunia, industri itu basisnya adalah profit making, mencari untung, di mana peneliti juga bisa hidup layak di situ. Jadi kalau riset and development itu jelek, tidak bisa memberikan kehidupan untuk penelitinya, maka peneliti di industri riset and development tadi itu dalam tanda kutip itu akan pada akhirnya itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak mutu tinggi ya. Paham ya? Yang bermutu tinggi pergi ke banking, ke finance, ke mungkin jadi apa, officer di tentara atau jadi politikus ya. Sementara yang jelek-jelek gak kepakai mana-mana masuk ke riset. Ini yang tidak diinginkan, sehingga kita tahu ada paten. Paten itu apa tuh? Monopoli yang dilegalkan. Ya. Selama 17 tahun atau berapa tahun itu, produk tadi dipatenkan tidak boleh ditiru oleh orang lain. Ya. Eksklusif untuk sebuah pihak atau seseorang. Nah ini menarik karena peneliti dan juga perusahaan yang hidup dari ini adalah konsepnya profit making. Mohon ya dilihat ya, ini bisa dibantah juga bisa. Nah, tapi apakah kalau profit making atau hidup layak tadi itu harus dijalankan hanya oleh perusahaan swasta? Itu yang nanti menjadi hal yang menarik untuk kita lihat dalam konteks push and pull ya. Oke. Nah, ini suatu mekanisme pasar yang sering dipakai dalam industri ya, tentang demand and supply, di mana peran masyarakat dan firma-firma ya. Nah, ini yang saya akan langsung ke sini. Pada intinya kalau kita lihat faktor-faktor yang sangat penting mengapa terjadi produk tadi, itu ada apa yang disebut sebagai pull, tarikan dari kehidupan ya, bahwa di sini itu ada sesuatu yang membuat orang banyak itu ingin beli atau ingin mendapatkannya. Attract, jadi kayak pasar itu ya. Obat apa yang sekarang paling laku ya? Ya, Bapak Ibu semua tahu, Cialis atau Viagra. Kenapa? Puluhan juta laki-laki ingin terus bisa meneruskan kehidupan seksual. Betul nggak nih? Atau obat apa yang paling laku sekarang di dunia? Mungkin anti depresan barangkali, ya, karena banyak orang depres ya. Ya, jadi ini adalah suatu tarikan, pull ya. Nah, ini yang membuat kehidupan itu memang dalam konteks pull itu mekanisme pasar yang berjalan, sehingga kalau kita lihat yang tulisan kecil-kecil di sini
itu adalah hal-hal yang membuat proses itu semakin cepat berkembang ya. Jadi ini seperti market analysis and disease burden data. Ini jelas seperti sekarang banyak perusahaan ingin mencari obat kanker yang paling mujarab ya, itu karena disease burden untuk kanker tinggi sekali. Ya. Nah ini, jadi pull. Nah, kalau push nanti kita lihat itu lebih ke arah bagaimana supaya ada dorongan dari pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena dalam model mekanisme pasar itu pasti ada kegagalan. Artinya apa? Ini yang terjadi. Hal-hal yang hanya dikehendaki oleh masyarakat miskin misalnya, ya, itu tidak diproduksi atau jarang diproduksi. Karena perusahaan-perusahaan swasta tahu bahwa nanti kalau produknya jadi untungnya sedikit. Jadi mereka tidak begitu interest pada obat-obat untuk orang miskin. Tapi obat-obat untuk kanker luar biasa. Ya. Nah ini yang menarik, sehingga pemerintah kemudian melakukan apa yang disebut sebagai tindakan untuk mengatasi kegagalan pasar dengan cara mengatur regulasi, ya, membuat pendanaan, ya. Jadi pemerintah tidak lepas sama sekali dari mekanisme pasar, dan ini yang dikerjakan oleh sebagian pemerintah di luar negeri dan mungkin Indonesia dalam kadar yang kecil ya. Nah ini intervensinya banyak di dalam model market tadi ya, itu mulai dari insentif pajak dikurangi, pajaknya, subsidi untuk firma untuk meneliti, macam-macam ya, sampai pengurangan biaya masuk, juga gaji tinggi untuk peneliti ya, paham ya. Jadi peneliti itu juga digaji tinggi supaya dia tidak pindah menjadi politikus misalnya ya. Ini penting juga, artinya pemerintah itu ingin orang-orang terbaiknya itu berada di sektor penelitian, bukan menjadi pilot atau politikus atau mungkin pedagang. Harus ada yang di penelitian. Nah, disinilah makanya ada kata push itu mendorong. Jadi pemerintah itu mendorong, ya nggak semuanya ya, sebagian penelitian itu diberi dorongan supaya jalan. Tadi, terutama penelitian yang produknya itu tidak menarik secara komersial. Nah, sehingga di dunia itu ada government and global research and development funding. Jadi untuk obat-obatan yang bagi orang-orang neglected tadi atau diseases ya, itu WHO, World Bank atau Global Fund macam-macam itu juga join, pemerintah Amerika Serikat, Inggris itu untuk mendanai riset di sini. Seperti Ebola ini juga demikian, itu ada konsorsiumnya, ada WHO yang mempunyai penelitian di situ. Nah, ini suatu tenaga dorong yang membuat riset untuk neglected disease itu jalan. Dan sekali lagi, penelitinya juga bukan peneliti yang acak-acak loh, karena ditopang oleh subsidi pemerintah, dia digaji yang cukup, jadi nggak perlu capek-capek ngobyek ke sana kemari, dia bisa punya rumah, bisa punya. Coba Anda sekali datang ke tempat-tempat riset pemerintah di Belanda, Amerika ataupun di Singapura itu, penelitinya itu hidup dengan nyaman. Di kita gimana kira? Sulit ya. Ya. Kemudian juga ada tax break, jadi pajak yang dikurangi untuk riset yang dikelola oleh swasta. Ini juga intervensi pemerintah. Macam-macam di sini, sampai patent pooling, sampai partnership pada produk. Nah, apa yang dihasilkan? Jadi ini yang nanti kita tolong cocokkan dengan apa yang Anda punyai ya. Jadi apakah juga ada kerjasama antara pemerintah dan swasta? Jadi push dan pull-nya itu juga bisa disinergikan, tidak hanya kerja sendiri-sendiri ya. Nah, apa yang dihasilkan? Nah, ini kita bisa melihat inovasi spesifik misalnya obat-obatan, vaksin, teknik diagnostik misalnya, model pelayanan kesehatan yang efisien misalnya, atau aplikasi e-health dan sebagainya. Ini banyak inovasi yang dikerjakan. Nah, pertanyaannya adalah tadi bagaimana strateginya antara push and pull tadi, antara pemerintah dan swasta tadi. Nah, ini bisa terjadi ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta ya untuk intellectual property right juga mencari paten juga, tapi ini berbasis pada interest publik. Jadi publik itu butuh obat seperti Ebola tadi ya, yang tidak menggairahkan untuk swasta. Nah, ini didanai oleh kelompok seperti ini ya. Juga pelayanan e-health yang untuk daerah terpencil yang tidak bisa bayar, itu disponsori oleh pemerintah dan mungkin PT Telkom barangkali ya, dan sebagainya. Ini nanti kita bisa melihat bahwa ada suatu
kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk membuat riset itu berjalan. Dan sekali lagi berjalan dengan serius, termasuk insentif atau pendapatan untuk peneliti itu ya pendapatan yang menarik, bukan pendapatan yang cuma seadanya. Nah sekarang bagaimana di Indonesia nih? Apakah kita semua sudah berbicara dalam perahu yang sama ini atau pemahaman yang sama enggak? Riset kita itu untuk apa tuh ya? Nah ini, apakah betul berbasis produk atau kita tuh masih kita tuh untuk itu apa? Untuk jurnal ya, untuk memenuhi pangkat masuk ke entah jurnal nasional, tapi kita belum sampai ke produk. Nah ini yang kita menarik ya. Kemudian apakah ada dana penelitian? Nah ini pemerintah nih. Ini tadi saya nggak tahu, saya nggak ikut diskusi ya. Tadi apakah dari BPPT ini juga ada dana seperti ini nggak untuk apa memberikan semacam push ke riset seperti ini? Ya. Nah, saya hanya akan banyak tanya di sini yang nanti kita diskusikan. Jadi, memang kalau kita lihat apakah sudah ada pemikiran bisnis tadi, atau kita tuh tadi seperti hanya ada dana riset dibagi rata untuk puluhan atau ratusan perguruan tinggi yang hasilnya tidak sampai ke produk. Ya. Dirancang untuk memenuhi keinginan publik atau kebutuhan masyarakat atau untuk karir peneliti. Ini dua hal yang berbeda nih. Ya, jadi. Nah, kemudian bagaimana peran ini semuanya ini? Ini juga harus kita lihat peran Menristek dan sebagainya, Balitbang, perguruan tinggi. Ya. Nah, pengamatan saya sendiri setelah 2 tahun saya lihat secara pengamatan ini belum penelitian ya. Ini kelihatannya saya ngomong di seperti ini kadang-kadang dianggap orang aneh, karena saya pernah ngomong di 2 tempat ya, di nasional dan satu di nasional dua nasional ya. Tidak paham mengenai berbasis produk tadi. Jadi tokoh-tokoh yang saya anggap peneliti nasional itu mereka pikirannya banyak pada fokus pada masih pada jurnal. Jadi bukan sampai ke produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi belum sampai nanti sampai strategi bagaimana antara push atau pendorongan dari pemerintah dengan faktor tarikan tadi, pasar tadi itu belum pernah dibahas. Jadi saya berharap dalam forum ini kita bisa membahas mix ini ya, sehingga apa yang bisa kita lakukan, mungkin kita perlu merubah cara pandang tadi, dan ini sangat penting, produk-produk apa yang kita harus keluarkan atau kita harus teliti ini ya. Jadi apa nih, kita sudah punya nggak di mindset kita itu, kita punya produk ini yang kelihatannya memang masyarakat butuh atau sudah terbukti diri butuh ya. Ini harus kita lihat ya. Kemudian kita bergerak ke belakang untuk risetnya. Jadi bukan riset dulu kemudian baru produk, tapi kita produk dulu apa yang kita butuhkan baru kita riset ya. Nah sekarang strateginya bagaimana kekuatan push and pull-nya ini. Nah ini yang jadi satu isu menarik kita bahas. Di Indonesia ini bagaimana peran pemerintah dan swasta, sekali lagi ini tergantung pada topik Anda ya. Kalau Anda bergerak di inovasi e-health misalnya, atau e-radiologi, itu barangkali ada antara pemerintah yang ingin supaya pemerataan pelayanan radiologis itu ada di seluruh Indonesia, tim BPJS, mungkin juga ada interest dari yang jualan alat radiologi atau komputer, ya itu join bersama. Antara pemerintah memberikan subsidi, swasta juga mempunyai keinginan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai mix antara public and private, tapi sekali lagi tergantung pada produk apa yang sedang digarap atau yang akan digarap. Oke, saya kira ini sebagai pemicu diskusi, Bu Sinta. Sekian dan terima kasih. Tadi masih nunggu slide berikutnya. Karena sangat menarik, ternyata sudah diakhiri. Beliau memaparkan terkait dengan push and pull mekanismenya, kemudian secara tegas pemikiran kita kemudian digiring ke arah bagaimana ketika R&D itu bukan hanya jurnal tetapi juga produk base-nya yang justru sebenarnya isinya dari hasil penelitian itu masih konsepnya masih perlu disembunyikan dulu, ditulis sedikit-sedikit supaya memang karena produknya yang kemudian akan dijual. Untuk sesi berikutnya kami membuka kurang lebih 20 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang berkeinginan untuk berdiskusi dengan beliau, kami undang.
Untuk sesi yang pertama ini 3 pertanyaan, monggo silakan Pak Anies. Yang berikutnya Bapak Ibu yang di belakang, di tengah, di samping. Di luar nggak dengar ya. Oke, monggo silakan Pak Anies dulu. Lebih sempit lagi ke Fakultas Kedokteran. Berarti kan kalau misalnya kita melihat dari sisi push itu, mungkin harapan saya adalah setelah ada workshop ini, barangkali mungkin nggak tahu, apakah memungkinkan nggak misalnya dalam waktu, kita sekarang sudah bulan Agustus sampai Desember, ada skema-skema tertentu yang misalnya sekarang untuk dosen-dosen itu kan ada skema penelitian dosen muda, penelitian dosen senior, dosen yang lebih senior. Nah, mungkin skema penelitiannya tidak hanya skema berdasarkan kriteria dosen tua muda, tapi juga berdasarkan tadi produk itu Pak Laksono. Jadi mungkin sudah ada juga usulan-usulan yang skema yang lain seperti misalnya skema kerjasama. Tapi mungkin yang sekarang lebih dikemas lagi karena dalam workshop ini juga ada beberapa kelompok, misalnya tadi yang kelompok yang mungkin inovasi yang ke arah obat, inovasi yang ke arah mungkin teknologi informasi di kesehatan atau apapun, itu mungkin yang dikemas menjadi skema penelitian khusus, dan sehingga jadi nanti ketika kita akan mendorong upaya tindak lanjutnya ini juga sudah ada follow up rinci skemanya mau kemana. Kemudian yang kedua, dalam bayangan saya juga misalnya betul bahwa ini mungkin tidak diorientasikan kepada jurnal atau publikasi atau kum, berarti mungkin ada insentif juga mungkin bagaimana kita mengumpulkan berbagai macam ide tersebut. Kebetulan saya dalam 2 tahun ini mengikuti kegiatan di Kominfo yang mereka melakukan semacam model inovasi, mencari model-model inovasi tentang IT, dan yang mengirim ternyata juga cukup banyak. Jadi untuk tahun ini aja misalnya di Kominfo itu ada sekitar 1000 submission yang inovasi IT, yang IT yang kesehatan itu ada sekitar 50-an misalnya. Dan itu mungkin kalau misalnya kita juga membuat skema itu juga dari sisi sisi Fakultas Kedokteran, kita juga membuat skema inovasi yang tidak hanya dari lingkup mahasiswa kita juga, tapi mungkin juga dari luar, sehingga nanti dari sana mungkin bisa ada follow up lebih lanjut untuk yang push-nya itu. Mungkin itu komentar saja Pak. Ya, masih Pak Anies. Ini Pak Anies yang kita ingin tahu betul ya. Saya tuh penasaran sudah hampir 2 tahun ini. Sebenarnya kita tuh punya nggak tuh tadi pandangan produk oriented tadi kok. Nah, tadi dengan Pak Anies menarik ya. Jadi selama ini kita riset itu untuk senior, junior gitu ya, atau untuk publikasi internasional atau nasional ya. Tapi kita di perguruan tinggi ya, kalau di swasta itu sering tuh, apalagi yang aparat APP yang untuk software itu ya, itu kan sering tuh ada perlombaan dan nanti jurinya sederhana, yang paling banyak di download itu yang menang. Ada yang seperti itu ya, kayak idol tadi ya. Nah sekarang mohon begini Pak, bisa nggak kita mulai melihat, soalnya seperti Pak Anies sendiri ya, Pak Anies sebagai ahli IT, soalnya yang sedang dikembangkan Pak Anies sendiri itu di sini adalah produk delivery-nya itu apa? Ya. Misalnya Pak Anies sekarang, saya lagi concern untuk membuat software tentang SIMKes untuk seluruh kabupaten ya, Dinkes ya. Kan itu misalnya ini, saya ngawur aja ya. Software tadi ya. Nah, sekarang kita mulai melihat Pak Anies ya, software itu apakah nanti untuk diteliti dan dikembangkan tadi itu betul-betul ada faktor pull yang tinggi atau harus dipush juga oleh pemerintah Pak? Pak menurut saya ini. Ya. Nah, dari sinilah kita akan melihat Pak Anies ya. Kita penelitian itu nanti akan kita kelompokkan sebagai penelitian yang mungkin dalam lomba tadi ya, itu yang akan dipush pemerintah mana, dan pemerintah punya semacam kriteria yang menjadi prioritasnya pemerintah. Misalnya sekarang pemerintah ingin mempunyai software yang nantinya itu bisa dipakai seluruh Dinkes atau seluruh rumah sakit daerah di Indonesia itu gratis ya. Nanti akan diberikan semacam ya ini produk development atau grant untuk funding tadi. Tapi syaratnya yang bikin software tadi itu harus mau software itu nanti jadi open source tadi. Dipasang di internet, semua orang bisa download. Nah, ini. Bisa nggak seperti itu? Karena memang asumsinya Dinkes nggak mampu beli software dan harganya 300 juta. Ya.
itu akan disuplai oleh pemerintah. Nah ini, paham kan nih? Nah sehingga mohon kalau ada kertas di depan Anda semua ya, tolong tulis saja produk Anda itu apa yang sedang Anda kembangan sekarang, itu delivery-nya itu apa ya. Misalnya saya sedang membuat semacam peralatan medik untuk bedah tulang ya, Pak Punto ada di sini? Ada ya, Pak Punto ada ya betul Pak Punto nih ya. Nah itu apakah untuk membuat itu jalan sampai di sini itu bertumpu pada uang komersial atau juga kombinasi dengan pemerintah atau full pemerintah? Pak maksud saya? Ya. Kalau yang di sini itu produk Anda itu tidak ada yang beli atau yang beli itu miskin, yang itu pemerintah diharapkan nanti akan turun tangan. Paham saya? Misalnya tadi software untuk orang buta supaya dia bisa nonton TV, misalnya saya nggak tahu. Ya pokoknya teknologi tadi lah, inovasi tadi ya. Nah orang buta biasanya miskin-miskin nggak? Ya. Nah ini untuk nyusun itu di-push pemerintah dengan tadi funding tadi. Nah sekarang yang Anda teliti sekarang itu produknya itu kalau diklasifikasikan termasuk yang mana antara pull and push-nya? Mohon bisa di 5 menit bisa kan? Ini saya cepat nih. Nah, nanti tolong dikumpulkan ya karena kita akan coba lihat ya sebagian besar di ruangan itu cenderung bekerja di level bukan di level ya, di kelompok yang mengandalkan pada tarikan pembeli swasta, tidak butuh pemerintah ya. Atau sebagian dari Anda itu kami itu meneliti harus didorong oleh atau didanai oleh pemerintah karena tidak ada yang beli padahal dibutuhkan oleh masyarakat banyak atau kombinasi keduanya ya. Jadi ada 3 kelompok ya. Monggo bisa nggak produk saya mengenai ini sifat saya produk saya itu sangat dicari orang dan banyak yang beli, jadi itu termasuk yang ke arah komersial itu mudah. Tapi kalau produk saya adalah produk yang beli itu orang miskin, tapi sangat dibutuhkan bangsa kita. Nah itu kemungkinan yang membeli dari mulai riset sampai jadi itu adalah pemerintah. Coba, silakan. Atau jelas nggak nih kira nih pemahaman ini? Soalnya ini tadi Mbak Sinta ngomong 3 itu bisa nggak perlu 15 menit. Soalnya cuma ini aja. Message-nya ini, cuman kita pengen tahu betul. Saya pengen tahu betul ya. Sebagian dari Anda itu di mana? Karena di Pak Anies ya. Strateginya kita mulai dari sini Pak. Ya, kalau kita punya banyak riset yang di sini yang perlu di-push pemerintah itu, nah ini orang-orang besar seperti Bu Uut, Pak Rektor, saya, Bu Dikorita, ya itu harus pergi ke Menteri Riset tadi atau Menteri Pendidikan tadi, cari dana di situ. Ya, tapi kalau kita di sini ya kita bikin semacam undangan bagi para pebisnis yang kalau di Amerika itu ada modal ventura ya Pak ya, pemodal tadi untuk ini loh kita punya seperti ini siapa yang mau mendanai ya. Gimana? Kira-kira gampang nggak nih pemahamannya? Silakan. Bu Sinta nih waktunya, modalnya Bu Sinta ya. Ya, kalau Pak, menarik yang dibicarakan. Kami nyoman jujur dari BPPT Pak. Kami di BPPT sudah terakhir-terakhir tren kami memang ke arah produk Pak. Cuman begitu kita bicara produk, itu kalau berpikir secara industri, itu kan produk yang kita kembangkan harus ada FS-nya Pak ya, feasibility study-nya. Nah FS itu kami tidak sempat kami lakukan. Nah tadi terkait dengan pull dan push tadi, nah mungkin yang perlu dipikirkan di sini adalah peran dari kebijakan pemerintah Pak. Umpamanya kami berpikir mengembangkan implan generik itu Pak ya. Nah kalau kita tahu itu kalau nanti seandainya registrasi sudah tercapai, itu akan berhadapan dengan suatu lingkungan strategis, umpamanya mafia vendor itu Pak ya, itu akan ada di sana. Nah itu kalau tidak ada suatu kebijakan untuk market pool-nya itu dari pemerintah, mungkin di sini akan mengalami suatu looping aja di sana. Kami mau mengembangkan beberapa produk yang sudah kita kembangkan, tapi kemudian terbatas sampai pada trial production itu.
Karena begitu masuk selanjutnya itu sudah autopilot Pak, jadi sudah kompetisi umum di pasaran yang sangat sulit gitu. Dan itu kalau kita bicara kebijakan, setiap kementerian itu bermacam-macam, tidak sinkron Pak. Nah sehingga mungkin nggak diperlukan suatu kebijakan top down yang besar, big dari atas itu yang kemudian mendrive suatu produk gitu Pak, sehingga jadi suatu total solution begitu Pak, tidak sepihak-sepihak gitu. Terima kasih Pak. Kalau kita lihat, kita ketika bicara mengenai ini di sini ya, pusat di pemerintah yang harus punya kebijakan publik tadi Pak, itu kebijakan publiknya integrated Pak, komprehensif, mulai dari riset ya sampai ke sini Pak, sampai ke manufacture juga, pemerintahnya juga ada regulasi, sampai juga marketingnya juga Pak. Ya, jadi tidak bisa pemerintah itu kemudian cuci tangan, enggak, dia harus mengamankan. Tadi ada semacam liability protection for manufacturer juga, jadi ada proteksi hukum, proteksi macam-macam juga, jadi diproteksi. Ya, dan ini yang dikerjakan oleh Korea Pak, untuk mobil Pak. Sekarang mobil Hyundai itu atau KIA itu top sekali Pak, bagus sekali ya. Dulunya itu Korea yang minta ke Jepang, hanya satu pabrik mobil yang mau, Mazda, ke Korea. Tapi dari teknologi Mazda yang agak kuno, sekarang dikembangkan jadilah Hyundai sekarang, dan laku sekali. Ya. Karena pemerintahnya juga berani bikin proteksi, termasuk dikurangi pajaknya, harganya jadi murah, macam-macam, diberi uang riset. Ya. Juga sama dengan mobil Protonnya Malaysia. Nah ini Pak, sehingga ketika kita bicaranya produk yang dipush pemerintah, itu kita bicara tingkat tinggi betul Pak. Dan sekarang kalau kita lihat implan, itu sudah ada BKUPN Pak, harusnya mafia-mafia vendor itu ya babat, harus berani Pak. Jadi pemerintah itu tanggung jawab di situ. Seperti juga implannya ortopedi itu Pak ya, kan ada pembeli besar BPJS Pak. Nah itu ada kebijakan proteksi, itu sah-sah saja Pak, asal mutunya itu bagus Pak, bukan dipasang plan itu kemudian gampang patah misalnya, enggak. Itu harus dibuktikan bagus, tapi harus diproteksi, karena tanpa proteksi itu jelas kalah. Nah inilah Pak yang kita peneliti itu, jadi hidup peneliti itu nyaman Pak. Jadi kalau penelitinya itu dipaksa ya jadi peneliti, ya harus mengurus ininya, harus kesini, harus masakan sendiri, waduh itu nggak mungkin Pak, enggak. Kita harus total football betul Pak. Ada yang urusannya menendang bola, ada yang tim bola Pak ya, ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang tukang pijetnya, ada yang macam-macam Pak. Kita tim betul Pak. Saya berharap BPT bisa nih Pak, untuk masa kita dengan 250 juta orang ya, apalagi ada BPJS Pak ya, itu obat-obat implan itu marketnya luar biasa. Itu sudah kita tahu berapa, itu tinggal kebijakan publiknya Pak, dan ini urusannya menteri nih. Mumpung Pak Jokowi sudah mau revolusi mental, nah kita revolusi juga di sini Pak. Karena kita juga penasaran betul, masa bikin sepeda motor aja harus import, aneh-aneh Pak, harus import semua Pak. Ya, tapi karena kita nggak berpilihan seperti ini, ya, menurut saya loh, nggak tahu ini salah atau enggak, tapi setelah ini saya dapat dari WHO 2 tahun lalu, saya jadi member dalam satu panel mengapa kok riset di daerah tertentu itu buruk, di tempat lain itu bagus ya. Nah ini salah satu finding hasilnya seperti ini Pak. Ya, tapi ngomong ini susah Pak di Indonesia Pak. Mungkin BPT bisa menangkap. Karena begitu kita ngomong di dikti itu selalu diukur dengan publikasinya berapa. Waduh, ini enggak dengan publikasi, ini bukan bagi-bagi uang LPPM itu enggak juga. Jadi dan uang yang di sini Pak, ini bisa nggak cuma 100 miliar atau bisa beratus-ratus miliar loh Pak, nih, kalau memang itu sangat strategis ya, atau uang banyak bisa terjadi Pak. Nah, tapi itu nanti akan kembali jangka panjangnya. Nah, ya. Oke. Ya, Oke, sambil nulis Pak ya. Nanti, ya. Terima kasih Pak Nyoman untuk memicu diskusi ke arah-arah mafia vendor, terminologinya jadi tambah. Jadi ada riset, intellectual property, manufacture, regulation, safety and efficacy, lalu product delivery. Nah, saya menyadari bahwa yang riset, mungkin nanti di ini saya melihat riset itu biasanya dipush oleh kebutuhan masyarakat. Nah ini yang saya encourage, bahwa bagaimanapun juga riset yang baik itu harus berbasis pada kebutuhan masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat itu terabaikan, tapi kita asik sendiri berpikir apa yang dibutuhkan bangsa ini 25 tahun ke depan tanpa memperhatikan
kebutuhan masyarakat real kita. Kita mimpinya kadang-kadang banyak sekali, tetapi itu tidak merupakan kebutuhan real masyarakat. Lalu di sini ketika itu di-push, lalu IP itu wajib. Nah, itu lalu setelah itu manufacturing. Nah, lalu regulasi seperti efikasi memastikan bahwa produk yang dimanufaktur itu memenuhi persyaratan-persyaratan, regulasi dan segalanya. Lalu kemudian produk delivery. Nah, ini juga perlu diingat bahwa produk delivery artinya ada market. Artinya yang pempul kembali adalah masyarakat. Siapa yang harus menarik produk kita kalau bukan masyarakat? Karena itu promosi bahwa cinta produk Indonesia itu wajib hukumnya. Jadi percuma kita bikin riset, bikin produk, nggak ada yang mau beli. Karena kampanye pemerintah juga tidak mendorong itu. Ada isu TKDN, tapi kita tidak membebaskan petugas pengadaan mencari biaya yang terendah. Kita tidak pernah dimenangkan, padahal TKDN kita sudah memenuhi persyaratan undang-undang. Alasannya karena lebih mahal. Padahal lebih mahal itu wajib hukumnya dimenangkan menurut undang-undang. Itu misalnya. Jadi kenapa kita dijatuhkan karena lebih mahal? Padahal kalau lebih mahal, yang makan itu lebih banyak. Jadi orang bekerja lebih sustain dan segalanya itu. Jadi supaya masyarakat itu bisa menyerap. Jadi pada sesi yang dulu Pak Buntoro kan bikin motor, dia bikin motor, yang nyerap akhirnya karyawannya dia. Riset itu perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Intellectual property ada wilayahnya. Inovator, penemu, lalu kemudian itu ada wilayah hukum. Itu beda sekali dengan penelitian. Lalu manufacturing orang bisnis, orang yang betul-betul engineering. Regulasi itu pemerintah, regulasi seperti apalagi IAEA segala seperti alat nuklir itu sampai berdarah-darah untuk mengurus perizinan. Kalau produk delivery itu lain lagi, promosi, marketing, business delivery, perusahaan. Nah, ada termasuk juga bromo corahnya, mafianya, itu termasuk di dalam produk delivery. Nah, saya ingin bertanya pada Bapak, bagaimana mengkombinasikan, bagaimana supaya proses push ke pull itu terjadi dengan pemain yang nyata-nyata di setiap blok itu berbeda sikap, karakter, bahkan mereka nggak mau kerjasama. Saya mohon pendapatnya. Terima kasih. Integrated. Nah ini yang kita belum pernah membahas secara komprehensif Pak ya. Tapi ini nggak gampang loh. Kita langsung aja pakai kasus ya, misalnya kasus yang mungkin Pak Gede paling paham, misalnya ultrasonografi atau mungkin inkubator bayi itu namanya, yang untuk inkubator ya. Itu lucu Pak, itu ekonomi itu nggak bicara apa-apa, karena yang dibeli di lapangan itu malah yang mahal-mahal. Yang murah dan bagus kok nggak dibeli. Nah, tadi ada bromo corahnya di mana Pak? Di sini loh. Ya udah dikuasai oleh mafianya, mulai dari pembelian di mana sampai ke daerah. Nah, itu harus kita lihat. Kemudian juga paten Pak. Paten itu susah loh, betul. Ngurus paten itu waduh. Ya. Tapi kalau kita lihat ke labnya Novartis misalnya, itu ada urusan paten di situ Pak. Jadi mereka punya ratusan paten, jadi udah bikin paten itu tinggal apply, itu udah ada orang-orang yang ngurusin Pak. Jadi peneliti itu udah pokoknya itu bisa Pak ya. Kemudian manufacture ya, ini jelas. Ini begitu udah jadi produk yang mau massal, udah serahkan pada industrialis loh, ya ini. Dan mereka juga akan ngurusi ini Pak, regulasi and safety-nya. Ya, jadi penelitinya itu fokus di sini Pak. Tapi berbasis pada apa yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini yang menarik. Ketika bicara dibutuhkan masyarakat tadi, ternyata ini masalah kedaulatan lagi. Makanya ini political momennya bagus Pak. Karena kedaulatan kita itu banyak hilang di sini. Misalnya obat dari farmasi ada ya, dari fakultas farmasi ada. Farmasi ada. Ya, sekarang kalau kita lihat obat-obat yang laku di BPJS itu ya, yang bahan bakunya dari mana? Kan India atau Cina ya, Pak? Ya. Itu bisa nggak sih diproduksi di sini? Bisa nggak sih?
otak kita bisa nggak? Harusnya bisa toh, ya. Tapi tadi alatnya selalu lebih mahal toh, betul nggak tadi? Nah ini baik lagi, pemerintah harus sadar bahwa kita harus menyadari mereka memang lebih mahal dalam jangka pendek. Kan ada investasi toh untuk ini, untuk itu, tapi setelah 15 tahun atau 10 tahun itu nanti bisa dihitung, ekonom bisa ngitung itu, nanti akan turun. Dan juga yang paling menarik adalah apa? Ketika dibawa ke sini itu ada keuntungan, betul Pak, gede, ada peneliti yang hidup dari sini. Kan uangnya bukan pergi ke India, tapi pergi ke Cibaduyut atau ke Depok atau ke, nah di Depok uang itu dipakai oleh peneliti untuk beli mobil atau beli rumah, beli makanan, untuk macam-macam. Jadi ada ekonomi yang bergerak juga. Nah, ini yang menarik Pak. Jadi mikir total ini kita bisa nggak? Dan pertemuan seperti ini saya pribadi ya berharap pada tim ini untuk bagaimana membawa isu ini yang global ini ya, ini model global itu masuk ke Indonesia sehingga tadi kita itu nggak malu Pak. Masa obat CTM aja dari ya betul ya dari sana ya CTM loh. Jangan mikir obat yang canggih-canggih, cancer yang mahal-mahal itu loh. CTM yang apa itu, yang di puskesmas kayak apa pil buangan tadi ya, itu masih dari luar negeri. Nah ini gimana solusinya Pak? Kita perlu tingkat tinggi jelas nih. Nah, tapi jangan sampai peneliti itu diminta usaha untuk semuanya itu yang untuk semuanya itu peneliti itu enggak. Nah, ini satu tim. Bill Gates bisa seperti ini karena dia mulai dari seperti ini, tapi juga ada pemodal yang ngurusi ini. Apple Computer dari garasinya, tapi juga ada penanam modal yang mengurusi dia. Nah. Oke, gitu Mbak. Ya. Sudah? Bisa dikumpulkan kalau sudah, Mbak. Ya, saya melihat sebentar. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Kami mohon bantuan untuk dari kelompok pinten J? Dari kelompok 2, monggo Prof. Produk apa? Energi alternatif buat kincir angin. Ini gimana Pak? Ada yang beli nggak? Apa? Di daerah mana Pak? Di daerah terpencil Pak? Ya, berarti ini faktor yang membuat ini jalan berarti pemerintah Pak. Betul nggak? Jadi ya, energi alternatif di daerah terpencil Pak ya. Tidak ada industri di sana, berarti untuk urusan rumah tangga. Ya, ini berarti harus dipush oleh pemerintah. Ya, kalau nggak akan jalan. Kita mau bikin contoh di sini, mau bawa sana ya, nggak bisa. Nah, ya, oke. Satu ada lagi. Bisa 4. Alat bantu diagnostik berbasis analisis citra, medik, artificial intelligence. Nah, ini, tapi ini ada yang beli nggak nih? Saya nomor 4 mana? Nomor 4. Meja 4 mana? Meja 4 di mana? Ya, ini ada yang beli nggak? Komersial? Nggak, ada pasar yang komersial nggak? Yang mereka itu memang butuh ini. Nah, yang ini, yang alat bantu diagnostik berbasis analisis citra medis dan artificial intelligence. Ini siapa yang beli ini? Enggak bukan? Market analisisnya gimana? Pasarnya itu ada nggak? Perusahaan yang mau ini Pak. Jadi itu belum ada yang beli. Masyarakat butuh nggak? Bisa mau beli masyarakat? Ke rumah sakit atau apa? Belum pernah survei Pak. Oh, Jadi belum tahu Pak. Tapi itu riset berkembang terus Pak. Dan pernah ada perusahaan yang mengembangkan itu. Ya, memang betul ya. Jadi ini ya satu langkah kunci tadi yang Pak Gede juga katakan ya. Jadi bagaimana kita itu mengetahui kebutuhan masyarakat ini. Ini, apakah pakai survei bisa, ya? Atau tadi obat CTM itu terbukti di BPJS itu habis puluhan miliar ya itu pasti ada yang beli loh. Nah. Tapi yang bikin dari luar negeri, nah itu juga kebutuhan masyarakat, tapi dari luar negeri suplainya. Nah ini yang salah satu yang mungkin bisa kita ganti dengan produk Indonesia nanti ya. Ya, oke, kita
Jadi kuncinya kita itu memahami dulu kebutuhan produk itu oleh bangsa kita itu ada atau tidak. Bisa survei atau secara empirik itu sudah ada di catatan industri. Kayak mobil Toyota Kijang itu terjual sudah lebih dari 1 juta. Nah, itu bukti sudah. Tapi kita bisa nggak bikin Kijang seperti itu? Nah, ini pertanyaan. Ya, gimana? Masih bingung nih? Karena peneliti diajar mengenai sistem dagang ya. Di Harvard ya, pada waktu saya di Harvard itu menarik ya. Ada satu kelas khusus di kedokteran itu untuk para peneliti. Nah, kuliahnya itu ada berapa kuliah itu yang mengajarkan mengenai bisnis dan industri. Ya. Artinya apa? Para peneliti itu harus paham mengenai di sini tidak terbatas pada metode penelitian dan sebagainya, tapi juga harus memahami mengenai intellectual property right, mengenai manufacturing, mengenai regulasi, safety, efficacy dan macam-macam sampai ke marketing produk dan sebagainya. Gimana nih? Bagi Anda gimana? Para peneliti ini sesuatu yang aneh nggak? Aneh ya, tapi wajar nggak? Logis nggak? Ya itu. Oke, ya saya kira itu.